Ini apa karena menjelang lebaran ya? Tukang mie goreng langgananku pada tutup. Padahal lagi pengen banget mie yang nyemek, anget, manis-manis pedes. Ya udahlah, mau gak mau masak sendiri deh. Kayak biasa bahan seadanya. Alhamdulillah ada. Telur kita orak-arik, tambahin kecap, saus yang banyak biar nyemek, masukin air, terus cemplungin deh mie-nya, masukin juga bumbu-bumbuannya. Kita masak sampai mie-nya matang. Aku suka agak lembek gitu. Tambahin sayur juga biar ada ijo-ijonya. Jadi ini menggoda banget sih. Maaf ya kalau FYP siang-siang kalian masih puasa. Kayaknya mumpung abangnya pada kagak dagang, aku aja deh yang jualan nih guys. Udah layak kan. Lumayan pemasukan bisa buat lebaran kan, THR. Gak ada yang lebih nikmat daripada mie goreng yang masih panas baru mateng. Sengaja aku bungkus gini biar kayak jajan-jajan gitu. Karena kan awalnya aku pengen jajan ya, jadi aku cosplay aja jadi abang-abang kang mie goreng. Hari gini tuh yang ngajak bukber udah banyak banget, sampai jadwal tuh penuh, udah kayak orang sibuk dah. Rencananya hari ini tuh aku mau masak takjil banyakan karena sekalian mau cobain ke keluargaku. Semisal nanti aku mau jualan risol mentai juga. Kemarin aku lihat sempat seliweran risol mentai padilo dan jujur bikin ngiler banget ya. Jadi aku mau recook jualan viral tiktokers kali ini. Aku memutuskan mau bikin yang agak banyak biar saudara-saudaraku bisa nyobain juga. Seperti biasa kalau bikin mentai itu aku pakai mayo yang ini karena paling pas rasa dan tekstur creamy-nya. Apalagi buat porsi banyak begini, cocok nih buat bikin ide jualan kayak yang lagi viral. Bahan mentainya tadi udah aku tulis di atas ya, tinggal diaduk rata aja. Sekarang kulitnya kita isi sama smoked beef, telur rebus, dan mentainya dibanyakin biar mantep guys. Karena menurutku kunci enaknya ya di mentainya ini sih. Walaupun aku belum pernah nyoba risol mentai ya. Gulung terus guling di tepung panir dan yeay jadinya banyak. Langsung aja kita goreng yuk, bisa buat takjil hari ini juga nih. Jujur udah gak sabar banget pengen buka puasa pakai risol mentai ini. Lihat aja menggoda banget isian mentainya sampai tumpah-tumpah. Banyak banget. Nggak salah emang aku bikin banyak, soalnya ini mah satu orang sekali makan gak cukup satu doang. Dalamnya mentai creamy yang bikin dia nagih, enak banget, sumpah enak banget. Lihat deh isian mentainya sampai moncrot begini, wow kan berarti. Please ini makanan surga sih, nikmat banget. Kalian cobain bikin ini juga deh guys, atau boleh juga dijadiin ide jualan. Namanya risol mentai viral, bisa auto cuan di bulan puasa. Nyatu inemi dimsum keju sama jamur enoki tuh hidup paling mantap deh. Anak banget gak ada obeng. Jamur pakai dimsum. Salah sendiri, abis buka puasa ketiduran, terus tiba-tiba jam 11:30 malam gitu kebangun. Mau lanjut tidur nanggung, mulut juga pengen makan apa gitu, mumpung malam kan. Dari kulkas nemu sosis merah, jamur enoki, sama bakso jumbo. Ya udah yuk kita masak aja, tapi kemarin tuh jujur aku habis makan mie guys. Jadi sekarang kayaknya aku nggak mau makan mie lagi deh. Kita ganti aja sama makaroni, gimana? Beda kan? Cuman cara masaknya aku samain aja kayak aku bikin seblak mie biasa sih. Tapi kali ini nggak pakai kencur, jadi bukan seblak ya. Bakso gede dan makaroninya tuh udah aku rebus dulu sebelumnya. Nah kalau jamur enoki sama sosis merahnya langsung aku cemplungin ke bumbu ini sambil ngaduk-ngaduk dan nunggu masakan mateng kayak gini. Biasanya tuh aku nonton drama di Melolo. Suka banget karena di sini tuh bisa nonton drama dari episode pertama sampai terakhir tanpa bayar-bayar langganan gitu. Semuanya 100% bisa ditonton gratis. Malahan ya kamu bisa dapat kejutan kecil berupa poin loh. Cara dapetinnya tinggal kamu buka aplikasinya dan login setiap hari. Terus nonton drama pendek selama 5 menit aja secara acak. Udah deh, semakin lama kamu nonton semakin banyak poin yang bisa ditukar jadi reward. Koleksi dramanya super lengkap, dari yang romantis manis, tema balas dendam, sampai drama kostum semuanya ada. Ulasan di App Store juga beneran asli dan positif. Mau yang mau kayak aku juga langsung cek di bawah ini ya. Ini tuh kuah pedesnya udah mulai surut, tandanya udah pada mateng, tapi aku lupa tambahin sayuran guys. Aku tambahin deh biar ada hijau-hijaunya. Sengaja aku ambil piring yang lumayan gede biar muat aku tuang semuanya. Tapi ternyata tetap luber kemana-mana guys. Ini banyak banget jadinya. Siapa yang mau ngabisin ini? Masa iya aku ngabisin sendirian? Kalian mau bantuin gak? Maaf, makaroni nyemek, topping enoki, sosis, dan bakso jumbo pedas. Wah ini nikmat banget sih, anget-anget. Aku makannya tengah malam. Kalian nonton video ini sambil makan apa? Komen ya. Tapi maaf deng kalau lewatnya siang-siang.
Yang merah-merah gini rahasia sih sebenarnya. Tapi kalau lama-lama aku nggak tahan juga buat nggak spill ke kalian. Nih betapa simpelnya aku buat balikin mood saat lagi capek ngadepin hidup. Biasanya tuh aku tinggal lari aja ke dapur, terus masak mie goreng bon cabe chili oil deh. Tinggal direbus terus diaduk jadi satu aja sama bumbu chili oilnya. Jadi salfok nggak sih, minyak tuh lebar-lebar unik banget. Bukan mie instan biasa sih ini. Wanginya aja udah menggoda banget. Udah mau cepet-cepet makan. Waduh, ini sih tipe makanan kesukaanku banget sih. Dia tuh yang gurih, pedes, kenyal, mie-nya pas, dan pedesnya tuh nendang guys. Jadi mantep deh, pengennya nyuap terus gak mau berhenti. Asli kataku kalian wajib banget coba mie chili oil yang membara ini deh, biar bikin mood lo nyala. Asik. Serius bon cabe bener-bener berhasil sih menyatu dengan tren masa kini yang apapun tuh dicampur sama chili oil, dan ini ternyata cocok banget, enak. Udah gitu bentuk mie-nya nggak monoton lagi kan, jadi nambah list mie favorit ya. Aku mau stok banyak-banyak, enak banget nih kalau tiba-tiba pengen makan yang pedes-pedes dan naikin mood. Nanti bulan puasa kira-kira masih musim hujan kayak sekarang gini nggak ya? Yang kalau sore tuh suka tiba-tiba biur gitu tanpa aba-aba. Tapi kalau bulan puasa hujan mulu tuh malah enak nggak sih? Jadinya adem. Kalau panas kan gerah, bawaannya jadi aus kan? Iya, aus sih hilang, tapi perut bakal kerucuk-kerucuk yang ada. Soalnya udara dingin malah bikin lapar kalau kata aku. Kayak kemarin nih sore-sore tuh hujan di tempatku guys. Jadi langsung aja tuh aku ngibrit ke dapur buat ngeliat-liat kulkas isinya ada apa aja. Ternyata ada tahu, mamaku beli katanya buat tahu isi. Tapi karena isiannya mamaku belum sempat bikin, jadi ini aku yang bikin. Ada jamur kuping, sosis, kol, sama bumbunya yang merah pedes gitu guys. Sama ayam suwir juga deh. Aku nyomot 2 potong ayam yang tadi siang baru diungkap sama mama. Ini mah bakalan enak banget gak sih? Makin kriuk-kriuk isian tahu isinya. Soalnya gak cuma dari kol doang kriuknya, ada jamur kuping juga. Kali ini aku gak pakai wortel tapi ya tahu kulit yang udah direbus, diperes, dibikin lobang biar bisa diisiin tumisan yang tadi. Tahu isi tuh enak banget, makin enak kalau bikin sendiri. Soalnya isinya bisa sebanyak mungkin sampai gendut-gendut tahunya. Setelah diisiin langsung aja dibalurin ke tepung basah. Ini racikan mamaku, enak banget. Terus digoreng deh di minyak yang panas. Bener-bener tepat banget sore hujan-hujan bikin gorengan kayak gini. Makan deh pakai cabai rawit, mantap. Karena jujur walaupun tadi isiannya aku pakai bumbu merah, tapi ini kurang pedes, jadi kayaknya butuh ceplus cabai lagi deh. Kasian bener ya gender sebelah, katanya suka gengsi kalau mau jajan seblak, padahal pengen nyobain juga. Ngaku aja udah, kalian suka ngiler kan ngeliat makanan princess ini. Seblak, dimsum, mentai, matcha. Sumpah aku suka banget konten yang lagi rame sindir-sindiran antar gender gitu loh. Udah gitu mana di komennya pada nggak terima dipanggil gender sebelah. Nggak yang cewek, nggak yang cowok. Sama aja semua, nggak ada yang mau kalah. Yang cewek nggak terima maunya dipanggil tuan putri, nyonya, nona, ratu, princess. Sementara yang cowok nggak terima maunya dipanggilnya tuan, raja, paduka, pangeran, CEO muda, segala asmunnya. Orang-orang tuh kenapa lucu-lucu banget sih? Karena aku udah semingguan gak nyeblak, jadi hari ini aku pengen masak seblak guys. Kalian mengenin gender sebelah. Lihat deh, kayaknya aku kelamaan manasin minyak, jadi pas bumbunya aku tumis tuh cepet banget gosong, ada item-itemnya gitu. Mana pas ngebul gitu keluar aromanya, ini pedes banget di tenggorokan rasanya, sampai aku batuk-batuk, mamaku batuk-batuk. Dan lucunya kucing aku ikut batuk-batuk juga, masa maaf ya Meng. BTW tapi itu item-item dikit doang guys, nggak ngaruh ke rasa, masih enak, nggak pahit kok. Cuma ya kuahnya agak gelap coklat gitu, kayak pakai kecap padahal kagak. Sudah deh, ini tahu-tahu udah matang aja. Girls, kalian mau seblak? Ambil aja ya, ini udah aku bawa penggorengannya ke meja. Gender sebelah mah nggak mau guys, gengsi mereka, biarin aja. Hari ke-11 puasa Ramadan, kegiatan seharian di kampung. Halo, kalian lagi apa? Jujur aku kaget banget ya, tadi habis sahur subuhan terus aku ketiduran di ruang depan. Bangun-bangun pintu kebuka lebar banget, ternyata kakakku juga lagi tidur di sini. Mungkin kita tuh masih kecapean perjalanan kemarin ya, seharian puasa di jalan. Dihitung-hitung tuh sampai 10 jam ternyata, perkiraannya cuma 7 jam. Jadi tuh kayak badannya minta balas dendam buat tidur yang banyak hari ini. Aku iseng jalan ke depan, om aku ternyata lagi bersihin mobil sama ngepel-ngepel teras, rajin banget ya, mantap. Ini tuh aku bangun kan setengah 7 pagi. Aku lanjut ke kamar karena mau ngedit video. Pas di tengah-tengah ngedit aku malah ketiduran lagi guys sampai jam 11 siang. Tapi aku nggak menyesal sih, karena dari ketiduran itu pas bangunnya badan aku baru ngerasa fit kembali lagi, semangat mau lanjut bikin video masak di sini. Aku kelihatan ngoceh tuh lagi ngobrol sama mama ya guys. Oh ya, tadi kan aku lagi ngedit ketiduran, jadi pas bangunnya aku lanjutin dulu ngeditnya. Baru ini aku mulai shoot lagi video masak-masak gitu. Sorean deh akhirnya aku mulainya habis asar, karena emang yang mau dimasak tuh menu takjil gitu guys, manis-manis
buat buka puasa. Nanti video resepnya aku upload menyusul ya. Seperti biasa kalau masak-masak kayak gini tuh aku pasti selalu dibantuin sama mama. Alhamdulillah sekitar jam 5-an tuh udah selesai. Ini aku iseng jalan-jalan aja di teras biar ngilangin capek dari masak tadi sambil menikmati suasana di kampung yang ngangenin dan gak ada di mana-mana. Kalian juga pasti ngerasain itu kan kalau lagi pulang kampung. Tiba-tiba aja azan maghrib. Di sini lebih cepet guys. Pasti gak cuma maghribnya doang sih, imsaknya juga lebih cepet subuhnya. Bukanya aku minum air putih, makan kurma sama hasil masakan yang tadi sore aku bikin. Ini enak banget sih, kalian wajib request kalau aku udah post video resepnya ya. BTW aku salvok dikit karena pas aku lagi makan di depan aku tuh udah banyak banget kayak gini. Ada pisang, kerupuk mie mentah mateng. Ini tuh buat dibawa pulang nanti guys. Oleh-oleh udah disiapin aja dari sekarang. Karena tuh aku di sini emang bener-bener sebentar banget. Besok paginya udah pulang. Malam-malamnya kita datang ke rumah sebelah alias rumah om dan buleku, adiknya mama yang kedua. Yang mana di rumah ini tuh tadi sore ada pengajian bapak-bapak kirim doa untuk almarhum kakek dan nenek aku. Jadi di rumah ini tuh masak besar, makanya kita mau makan bareng-bareng. Ada lontong, opor ayam, sambal goreng kentang. Gorengan pun gak ketinggalan karena tadi yang ngaji tuh sekalian buka bersama juga. Lengkap deh. Jadi ini aku mau makan dulu ya. Seperti yang tadi aku bilang, mungkin kalian kaget juga ya, aku di sini sebentar banget seharian doang dan besoknya udah pulang. Karena aku masih banyak kerjaan guys yang harus dikerjain di rumah. Om aku juga masih harus kerja, belum dapat cuti libur lebaran gitu. Ya emang belum waktunya juga sih, masih jauh. Karena kan kita ke kampung ya, kemarin masih di hari ke-10 ya, masih bener-bener awal. Jadi ya udah deh kita pulang ini emang niatnya untuk hadir aja pas ada acara pengajian kirim doa nenek kakek. Oh ya, ini setelah makan tadi aku tuh diajak om aku buat ke minimarket buat bawa bekal besok. Bukan kita mau mokel ya, tapi jaga-jaga aja, takutnya harus buka puasa di jalan kayak kemarin gitu. Kemacetan kan gak ada yang bisa nebak ya guys. Kalau misalkan sebelum buka puasa udah nyampe ya alhamdulillah buat makan di rumah. Pas udah balik dari minimarket, om aku yang satunya lagi bikin kebab guys. Aku kebagian dan malam-malam jadinya makan lagi deh. BTW banyak banget omnya kak. Emang iya, saudara mamaku tuh banyak laki-lakinya, jadi aku punya om banyak banget jujur. Hari ke-9 puasa Ramadan, udah mulai persiapan mau mudik. Halo, kalian lagi apa? Sahur. Kalau udah bingung tuh pasti nggak jauh-jauh dari telur, ayam, nugget gitu ya. Intinya ada unsur ayamnya semua itu. Ini telur kan anaknya ayam ya. Kali ini aku goreng orak-arik karena jujur ini olahan telur favoritku sih, nggak tahu kenapa. Mamaku juga udah mulai bingung mau masak sahur apa lagi. Jadi ujung-ujungnya mama bikin sarden pakai telur juga sih. Cuma aku nggak makan karena tadi kan aku udah ngorak-ngarik sendiri ya. Dan aku mau makannya ditambahin kecap aja karena lagi nggak pengen sarden pagi ini. Kalau dipaksain takutnya ntar enak seharian. Mungkin lain kali aja aku sahur pakai sardennya kalau lagi pengen, karena sebenarnya tuh aku emang doyan banget sama sarden. Sebelum imsak masih ada waktu, tiba-tiba aku pengen yang seger-seger, jadi aku buka kulkas dan menemukan es melon sisa buka puasa kemarin. Jadi aku makan deh. Ini kuahnya susu gitu karena ditaruh kulkas dari semalam dan semalam ada es batunya, jadi dingin banget. Ditutup dengan makan kurma 3 butir dan minum air putih. Kegiatanku pagi siang di hari ke-9 ini kurang menarik, cuma ngedit-ngedit video sama tidur doang. Jadi langsung aja kita ke sorenya. Aku sama mama pengen bikin takjil dari bahan 2 sayur ini. Ayo, kalian pasti nebak aku mau bikin bakwan. Not salah. Ini aku tambahin telur sama daging ayam. Udah ketebak belum? Dicampurin jadi satu kayak gini, tambahin daun bawang juga, bawang putih ulek, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, tepung maizena, diaduk rata, baru kita goreng dengan minyak yang sedang-sedang aja. Iyap, ini dia kita mau bikin fuyung. Hai guys, sebenarnya ini aku bikin emang mirip-mirip ya, kelihatannya kayak bakwan megalodon aja gitu. BTW ini dibaliknya agak susah, mamaku udah minta aku bantuin ngebalik bareng, tapi tetap aja ambiar, mohon maaf nggak pro bikin fuyung. Hai bes, hasil akhirnya agak gosong pula. Ya udahlah ya, ini karena tiba-tiba udah mau maghrib jadi nggak sempat bikin sausnya guys, makanya aku main campur-campurin aja saus cabai, saus tomat, saus black pepper, dikasih air dikit, jadi bukan yang ditumis gitu loh. Gak apa-apa, ini juga enak kok, aku coba siremin gitu ke atasnya. Dan selamat berbuka puasa. Wah, segernya buka pakai es teh manis. Gak kalian doang yang ngiler guys, aku sendiri juga ngiler pas ngedit, jadi kita sabar-sabar aja bareng-bareng ya. Ini ada gorengan pastel juga, tadi mama beli barengan lontong, tapi aku nggak makan lontongnya karena hari ini tuh aku dikirimin gitu makanan dari Paris di Jakarta, nasi kebuli isinya guys. Wah, ini buka puasa yang mewah banget sih, bisa buat sekeluarga lagi, isinya banyak. Dapat acar, emping, sama ada 3 saus warna-warni gitu, ada hijau, merah, sama putih. Ada dessertnya juga yang coklat sama keju. Wah, ini kayaknya aku bakal makan di akhir sih nanti karena aku nggak sabar pengen nyobain nasi kebulinya. Lauknya ada ayam Afrika sama iga apa gitu. Intinya ini kayaknya iga kambing, tapi aku lupa nama
masakannya apa. Mantep deh pokoknya, rempahnya kerasa banget. Ayamnya juicy, smoky, iganya gurih, smoky juga. Wah, aku yang jarang-jarang buka puasa langsung makan nasi, ini bisa kalap yang ada. Kata kakaknya, dessertnya ini disimpan di chiller dulu sebelum dimakan. Aku nurut kan, aku lakuin, dan pas aku makan, wah lumer banget guys di mulut. Terima kasih Paris di Jakarta untuk hampersnya. Enak banget, 10/10. Wah, malam-malamnya ngapain nih megang-megang baju kayak gini? Ternyata aku mau packing-packing guys, karena besok di hari ke-10 aku mau mudik pulang kampung ke Pekalongan. Tungguin ya vlognya, bye-bye. Hari ke-10 puasa Ramadan, pulang kampung ke Pekalongan sampai harus batal di jalan. Halo, kalian lagi apa? Siapa yang nungguin vlog mudik? Jangankan kalian, aku juga gak sabar banget guys buat bikin vlog ini. Tapi maaf ya, aku baru sempat up di hari ke-14 puasa, karena kemarin tuh masih kecapean banget bes. Nah, sebelum berangkat, seperti biasa kita sahur dulu. Entah kenapa aku ngide bikin cibai, kulit lumpia isi aci sama sosis gitu. Walaupun merah, tapi ini gak pedes kok. Niatnya pengen ngabisin kulit lumpia sisa yang ada di kulkas aja sih. Sampai kaku gitu soalnya dia terakhir pakai pas bikin dimsum goreng mentai. Daripada terbuang, mending diolah aja kan. Nanti aku tinggal mudik makin gak kepegang pasti soalnya. Ini aja sebenarnya masih susah dipisahin gitu kulit lumpianya satu-satu. Padahal aku tadi udah coba kukus biar kayak lunak gitu loh. Tapi udahlah, karena susah banget daripada sobek, makanya ini aku pakai aja. Mungkin dia ada 2-3 lembar gitu, tebel banget. Aku isi-isiin deh pakai acinya. Terus dilipat aja kayak biasa kotak, langsung digoreng deh. Kemarin malamnya di hari ke-9 tuh aku dikirimin nasi kebuli kan. Nah, aku tuh makan banyak lumayan. Jadi masih kenyang banget. Sahur kali ini gak pengen makan nasi. Aku makan cibainya ini aja, dan aku tambahin telur rebus deh biar ada gizinya dikit. Isian cibainya ini masih ada guys. Aku simpen aja di freezer, biarinlah dia beku. Orang aku juga mau mudik kan. Bismillah yuk, bisa yuk 7 jam perjalanan sambil puasa. Let's go. Ini pagi-paginya aku masukin barang-barang keperluan pribadi aku sendiri ke tas kecil ini, karena kan yang baju-baju gitu udah disiapin semalam ya. Ini kue-kue yang mau dibawa mama untuk oleh-oleh di sana. Terus sekitar jam 9-an kita berangkat deh. Ini jujur agak kesiangan ya. Rencananya tadi tuh mau jam 7-an gitu, tapi ya namanya juga gak ada yang ngeburu-buruin, jadi kita santai, makanya ngaretnya bisa sampai 2 jam kayak begini. Gak apa-apa lah ya, daripada ada yang ketinggalan. Alasan. Sebelum kita benar-benar berangkat mudik, ini mampir dulu ke rumah mbah aku yang gak jauh dari rumah, yang waktu itu aku bikin bakso bareng itu loh. Karena udah kebiasaan banget dari dulu kalau misalkan mau pulang kampung ke Pekalongan, ke Sumedang, pasti pamit dulu sama mbah. Kalian juga jemput om aku yang bakal nemenin dan ganti-gantian nyetir mobil sama kakak aku, karena gak mungkin kan kakakku nyetir sendirian, kasihan capek dan masih baru bisa juga, jadi harus didampingin. Oke, akhirnya sekarang kita bakal bener-bener mulai perjalanan mudiknya di jam 9.30 gitu deh kalau nggak salah. Makin siang ya bun, tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja. Senyampainya nanti jam berapa nggak usah dipatokin, tapi semoga aja sebelum maghrib udah bisa sampai sih, karena pengen bukber. Jalanan alhamdulillah lumayan lancar. Kangen banget sama vibes mudik nggak sih guys? Aku udah berapa lama nih nggak ke Pekalongan. Oh ya BTW, di mobil ini tuh isinya ada 6 orang. Aku, mamaku, kakak aku, om Ino alias yang lagi nyetir ini, adek bungsu dari ayah. Satu lagi ada om aku juga, adek bungsunya mama, sama anaknya yang masih kecil alias adek sepupu aku. Jujur hari ini lumayan panas ya bunda, apalagi aku tuh berhenti di rest area sekitar jam 2-an, lagi panas-panasnya, tapi kita harus berhenti dulu karena belum sholat zuhur dan yang nyetir juga mau istirahat. Toiletnya di sini bagus ya, tempat wudhunya juga estetik, coklat-coklat gitu. Berenam ini kita dibagi 2 gantian ya ke toilet dan musolanya. Jadi 3 orang dulu supaya ada yang jagain mobil sekitar 20 menitan gitu. Ini aku udah selesai. Kita balik deh ke parkiran yang tadi. Angin sepoi-sepoi enak banget karena cuacanya bener-bener panas pol guys. Terik banget, terik. Sambil nungguin yang lain yang masih di toilet dan musola, aku iseng-iseng buka tasku kan, dan ternyata aku lupa bawa micellar water guys. Makanya ini mumpung di depannya ada Indomaret, kita mampir deh. Aku berdua sama mama doang sih, sekalian ngadem AC. Kayak kurang afdol gitu ngambil micellar water doang seimut ini. Jadi ya udah, di sini aku nyoba beberapa parfum dan aku tertarik sama yang satu ini karena aku juga nggak bawa parfum guys. Ternyata jujur iseng-iseng doang ngambil, tapi ini enak sih dan kepake. Nggak cuma aku doang, mamaku sama kakakku juga pakai karena mereka juga nggak bawa. Lanjut perjalanan lagi sekitar jam 2.45. Di sini agak macet karena ada kendala gitu loh di jalan, aku juga kurang paham. Kalau dihitung-hitung hampir sejam deh macet gitu, jalannya pelan banget. Makanya ini sore-sore pun kita belum nyampe, padahal udah jam 5 lewat. Alamat gagal bukber di rumah deh. Ya udahlah ya guys, mau gimana lagi. Kita nikmati saja buka puasa di perjalanan ini. Karena udah jam 6 lebih, waktunya buka puasa harus batalin sekarang juga. Hitung-hitung
langsung bukber juga lah. Ini orang rame-rame kan 6 orang karena puasa guys, jadi kita nggak bawa bekal makanan yang buat kita makan. Sangkain kita maghrib tuh udah nyampe kan, jadinya buka aja pakai yang ada dulu deh, air putih, kurma. Pas ketemu orang jualan baru deh om aku turun buat jajan ganjel perut deh, biar nggak air putih doang isinya. Dapat kayak gorengan, sempol, aci telur, piscok, sama minuman teh gitu. Alhamdulillah buka puasa kali ini walaupun gedebak-gedebuk tapi nikmat, dan aku jujur happy banget karena menurutku ini seru guys, bareng-bareng ada panik-paniknya gitu, jadi seru. Akhirnya jam 7 malam kita sampai di rumah. Batang, Canan, Kenconorjo, Pekalongan lah, itu semua aku sebut deh. Tuh guys, sebenarnya bule aku udah nyiapin buat bukber, tapi sayang banget karena tadi ada macet jadi kita sampainya telat. Makanya mereka batalin duluan dan kita juga batalin di jalan kan tadi. Tapi ternyata yang di sini juga cuma ngemil-ngemil doang guys, belum pada makan nasi nungguin kita. Jadi kita masih bisa makan bareng-bareng deh buat nasi sama ayamnya. Masya Allah, alhamdulillah seru banget kumpul-kumpul. Makasih ya kalian udah nemenin aku mudik hari ini. Dadah.